Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk sobat kami semuanya. Gimana kabar hari ini? Sehat? Sehat ya, Alhamdulillah. Semuanya sehat, semangat, dan saya lihat antusias dari sobat kami tuh benar-benar luar biasa ya. Baik, karena sudah banyak yang join di siang hari ini, dan kita juga tahu acara Zoom ini juga live streaming di YouTube channel, jadi bisa ditonton kapanpun, bisa disaksikan dimanapun ya. So, siang hari ini langsung saja kita mulai acara yang sudah kita tunggu-tunggu, sebuah acara spesial persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Boleh kita berikan aplaus untuk kebersamaan kita. Wow, saya rasanya senang banget gitu ya. Hari ini bisa ketemu dengan Pak Tri, bisa ketemu dengan Pak Tosan, bisa ketemu dengan sobat kami semuanya. Sobat keamanan informasi, boleh kita kirim reaction love dari layar masing-masing, boleh ya. Kalau Pak Tri langsung begini, kelamaan kalau harus ambil mouse dulu gitu ya. Oke, terima kasih kita menularkan semangat cinta ya, cinta belajar ya, cinta untuk diskusi supaya makin hari sebagai penggiat UMKM atau mungkin sebagai pegiat UKM juga kita makin tambah wawasan, makin tambah circle yang baik dan tentu saja makin naik omset dan juga level kita ya. Baik, izinkan terlebih dahulu saya Magdalena Krisinda akan menyapa sekali lagi untuk sobat kami, sobat keamanan informasi yang sudah bergabung siang hari ini. Selamat datang di sebuah acara istimewa, yaitu gelar wicara sobat kami Digitalk seri yang kedua. Wow, kalau ada seri kedua, berarti ada seri satu, betul ya? Nah, nanti saya cerita, kapan sih seri satunya? Sebelumnya saya mau menyapa terlebih dahulu sobat kami dan juga teristimewa kepada yang terhormat Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Bidang Persandian dan Telekomunikasi Bapak Tri Haryanto MT. Selamat datang Pak, selamat siang. Sugeng siang, sugeng siang. Baik, bersama dengan Bapak Tri Haryanto dan juga tim dari Kominfosan Kota Yogyakarta. Saya tidak sendirian karena hari ini akan ada dua narasumber atau dua pembicara yang akan berbagi inspirasi dan pengalaman serta ilmu beliau. Yang pertama nih ya, pembicara yang pertama di Digitalk seri yang kedua ini adalah Bapak Raden Tosan Triputro, SSN MSN. Beliau adalah tenaga ahli dari PDIN ya, Pusat Desain Industri Nasional yang kantornya ada di Jalan Cikitiro atau Jalan Terban Yogyakarta. Selamat bergabung Pak Tosan. Selamat Selamat siang. siang semuanya, Mbak, Bapak-bapak, Iya, Ibu-ibu, teman-teman. oke. Luar biasa. Kabar sehat ya Pak ya dan semangat ya. Alhamdulillah sehat. Oke Pak. Dan bersama dengan Pak Tosan nantinya ada Bapak Eka Indarto. Pak Eka Indarto adalah trainer UMKM digital dari Infotekno. Dan acara siang hari ini terselenggara juga berkat kerjasama antara Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yang bekerjasama dengan SIMS. SIMS merupakan kepanjangan atau kependekan dari Sarana Infotekno Mitra Solusi. Wow. Nah, omong-ngomong nih ya soal digital seri yang kedua, tadi saya cerita ada seri yang pertama. Mungkin di antara sobat kami yang banyak yang penasaran. Yang mana digital yang pertama kok saya nggak diinfo? Tenang, don't worry, be happy. Karena digital yang pertama merupakan sebuah program yang dikemas secara rekaman gitu ya, tetapi mengambil tempat yang istimewa di gedung PDIN. Nah, tema Digitalk sesi yang pertama kemarin adalah kontribusi Pusat Desain Nasional. Saya ulang ya, kontribusi Pusat Desain Industri Nasional atau PDIN untuk ekosistem UKM di Yogyakarta. Tayang di YouTube channel Sobat Kami. Monggo segera subscribe, kemudian aktifkan tombol loncengnya supaya bisa dapetin notifikasi video sewaktu-waktu saat ada yang diunggah atau video baru yang diupload ya. Nah, tersimpan di sana. Silakan tonton
dari menit pertama sampai menit terakhir. Karena di sana ada hal-hal yang sangat baik dan bermanfaat untuk sobat kami. Ya, jadi Digitalk sesi yang pertama bisa ditonton berulang-ulang di YouTube channel Sobat Kami. Ya, oke, itu kabar baiknya. Berarti Digitalk yang pertama tuh bulan Februari ya, tahun 2023. Ini Digitalk seri yang kedua, tepat di tanggal 15 Maret 2023. Oke, itu informasi dan kabar baiknya. Untuk itu, sebelum saya menyampaikan beberapa informasi penting untuk sobat kami, nanti ada giveaway, ada sertifikat, nanti saya infokan. Tapi terlebih dahulu, ya saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Tri Haryanto MT selaku Kepala Bidang Persandian dan Telekomunikasi untuk menyampaikan sambutan, semangat sekaligus apresiasi. Silakan Pak Tri. Matur nuwun, Mbak Magda. Sugeng, sugeng siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tosan baru pertama sepertinya kalau di forum menikah di Pak J. Namun kalau dari kiprah beliau saya sudah banyak sekali mendengar, membaca, melihat. Dan sekarang terbaru beliau ada di jajaran eh, ahli tim ahlinya PDN ya Pak Tosan J. Nah, eh, Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan semuanya, izin saya mewakili Bapak Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta yang tiba-tiba sekali tadi beliau melarikan diri, meninggalkan saya di panas terik di parkiran tadi karena ada tugas dadaan ke Polresta Yogyakarta. Kalau ke Polresta itu tidak dipenuhi nanti apa namanya, kita tidak menghormati institusi lain, J. Tapi bukan berarti juga tidak menghormati acara ini. Beliau mewakilkan kami, nanti akan join di apa namanya kesempatan yang memungkinkan. Uh, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya matur nuwun dengan Mbak Dewi dan tim, Dewi Ciptaningrum, Mbak Julia, Mas Bimo dan teman-teman ini yang luar biasa sudah mengadakan acara-acara kita ini. Ini sudah acara yang ke sekian puluh atau sekian ratus kali. Dan partnernya juga luar biasa dengan Mbak Magda ini sampai baik acara online maupun offline ya. Kemarin sempat apa namanya, tanpa Mbak Magda kayaknya seperti sayur kurang garam Mbak Magda. Jadi Mbak Magda ini garamnya di sayur sobat kami. Nah, apresiasi untuk rekan-rekan semuanya juga matur nuwun pada Pak Tosan yang berkenan berbagi ilmu pada kita semua dan bukan hanya kepada rekan-rekan Kominfo karena uh, di awal seperti ini biasanya yang mengikuti sedikit baru 11 atau berapa, tapi nanti di akhir akan menjadi lebih banyak dan ini kan by YouTube juga ya, rekamannya nanti akan abadi, terrekam, bisa di apa namanya, kalau dijadikan sumber pahala, ini pahala jariah yang mengalir terus-menerus. Bapak Ibu juga yang kita banggakan para peserta, saya harap nanti akan selalu mengikuti kegiatan Digitalk kita di sesi-sesi berikutnya karena masih ada banyak sekali. Ini baru sesi 2 ya di tahun 2023 dan juga nanti ada sesi yang yang kalau dengan Mbak Magda mungkin Mbak Magda udah tahu ya, ada acara workshopnya, ada acara yang di offline-nya gitu-gitu ya. Nah, ini teman-teman yang mungkin baru bergabung di forum Digitalk ini forum dari Dinas Kominfo dari Kota Yogyakarta untuk kita semua. Yang menarik juga Mbak Magda, nanti saya sudah dibisiki oleh Mbak Dewi bahwa kegiatan kita nanti tidak akan hanya berhenti pada UMKM, namun kita nanti akan masuk ke segmen-segmen yang lain, misalnya ke sekolah, ke remaja, ke apa namanya, ke Karang Taruna misalnya ya, kalau bahasa sekarang mungkin ya apa ya, ke anak-anak muda yang memang berminat, punya punya passion terkait dengan digital Niko. Untuk kegiatan yang dengan UMKM yang kemarin kita selenggarakan secara offline,
Nah, mungkin akan sedikit dikurangi dan kita geser menjadi forum yang sifatnya online seperti ini. Dan alhamdulillah respon kita selalu luar biasa, apresiasi datang dari banyak sekali pihak, dari dewan, dari tokoh masyarakat, bahkan dari artis ya yang mengikuti di pertemuan sebelumnya di 2023 ini. Nggak apa namanya hebat Jogja mengadakan acara begini-begini pada waktu itu ya. Kita termasuk pelopor ya Mbak Magda ya. Waktu pandemi kita tetap jalan, nggak ada ruang pertemuan offline, kita bisa memanfaatkan ruang online. Dan ini berlanjut sampai sekarang ternyata malah teman-teman yang semula offline ketagihan untuk kembali online aja Bu. Bisa kita sambi masak, bisa kita sambi apa namanya ngomong dan sebagainya. Itu. Demikian mungkin sekelumit dari saya, dari pesan dari Pak Kepala Dinas untuk rekan-rekan semuanya, apresiasi juga materi tadi disampaikan beliau kepada Bapak narasumber dan kepada Mbak Magda, plus timnya Mbak Dewi yang luar biasa. Selamat mengikuti acara Digitalk hari ini bersama narasumber yang juga sangat luar biasa, Pak Tosan dan Mas Eka di Bandung, Mbak Magda. Waktu kami aturkan kembali ke Mbak Magda. Hatur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan aplaus untuk Pak Tri Haryanto yang sudah menyambut kita, sekaligus juga memberikan informasi-informasi yang mendukung kegiatan dari Kominfo Sandi Kota Yogyakarta ya. Oke Pak, nggak apa-apa. Pak Keli nggak hadir, tapi semangatnya Pak Keli tertinggal kepada teman-teman dan peserta semua di tempat ini ya. Pak Keli merupakan kepala dinas ya, kepala dinas yang selalu mengawal, tapi hari ini ada tugas lain yang juga sama pentingnya untuk bisa beliau hadir. Saya mau sampaikan dulu beberapa kabar baik di acara siang hari ini ya, karena temanya juga menarik banget. Tema hari ini adalah kekuatan desain dalam penjualan produk di era digital. Ternyata desain itu punya power. Nah, seperti apa nanti Pak Tosan dan Pak Eka akan berbagi rahasia dan triknya kepada sobat kami. Saya juga perlu informasikan di perjumpaan Zoom siang hari ini pasti ada presensi. Jadi nanti sebelum kita semuanya berpisah, isi link presensi yang akan dibagikan oleh tim dari Kominfosan Kota Yogyakarta. Jangan terlewat. Karena apa? Karena dengan mengisi link atau presensi, ya, link kehadiran ini nanti akan membantu untuk kelancaran pemberian sertifikat. Ya, jadi semua peserta berhak mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini. Plus satu lagi, kalau ikut sampai selesai, kemudian juga nanti mengirimkan pertanyaan atau mungkin tanggapan, pendapat, sharing, ya, atau berbagi pengalaman melalui live chat Zoom ini, atau nanti bisa open mic gitu ya, kalau ada kesempatan, akan dipilih 3 orang yang beruntung mendapatkan hadiah dari Kominfosan Kota Yogyakarta. Wah, saya berdoa yang dapat hadiah orang yang tepat. Dan siapa tahu Andalah sobat kami yang nanti mendapatkan hadiah di meeting Zoom siang hari ini. Oke, tadi informasi sudah saya sampaikan. Ya, informasinya sudah saya sampaikan. Dan satu lagi saya penting mengingatkan kepada sobat kami untuk follow Instagram. Follow Instagram sobat kami ya. @sobat kami. Huruf A-nya diganti angka 4. SOB 4T. K4MI. Kreatif banget sih ini tim sosmednya ya. Kasih nama pakai pakai nama pakai angka juga ya. Jadi follow Instagram @sobatkami, subscribe juga YouTube channel Sobat Kami. Terima kasih yang sudah follow, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa untuk membagi story dan tag ke Instagram Sobat Kami ya. Baiklah, setelah ini kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Tosan. Beliau akan berkisah menceritakan tentang bagaimana kekuatan desain ini sangat mempengaruhi sebuah keberhasilan penjualan ya, atau meyakinkan customer, pelanggan dan lain sebagainya. Beliau expert banget di bidang ini karena beliau master seni, jadi pasti punya banyak pengalaman dan keilmuan. Silakan siapkan pertanyaan yang kritis untuk bisa disampaikan kepada Pak Tosan. Setelahnya nanti ada Pak Eka Indarto yang akan turut melengkapi apa yang disampaikan Pak Tosan. Setelah kedua narasumber ini menyampaikan presentasinya, silakan nanti gunakan waktu untuk
tanya jawab atau Q&A. Setelah itu, nanti kita akan memilih siapa yang beruntung mendapatkan hadiah, sekaligus ada pengumuman-pengumuman penting yang akan kita simak bersama. Oke, saya beri waktu berapa jam ya buat Pak Kausan ya? 3 jam kali ya Pak ya, kayak kuliah ya Pak ya? Enggak Pak. Ya, kurang lebih 20 sampai 30 menit ya Pak Tosan ya untuk bisa berbagi ilmu sekaligus pengalaman. Oke, sobat kami, saya udah lihat semuanya semangat. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan. Ini dia pembicara kita yang pertama, Bapak Tosan. Disilakan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Magda. Eh, selamat siang semuanya ya. Selamat siang Pak Tri Haryanto dan teman-teman semua. Ini 3 jam kurang Mbak Magda. Karena biasa ngadepin mahasiswa berjam-jam Ah, bahkan berhari-hari ya Pak ya. iya, 3 jam itu baru 3 SKS kurang itu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Nah, ini saya di sini pengen sharing aja tentang ini ya. eh, Bagaimana kekuatan desain. Sebenarnya kekuatan desain itu agak sulit ya dijelaskan dengan apa kata-kata gitu ya, dengan eh, tapi dijelaskan dengan gambar pun juga, dengan foto pun juga. Ini saya akan mengajak cara berpikir aja ya. Saya ingin mengajak cara berpikir bagaimana sebuah desain itu bisa mempengaruhi sampai ke penjualan atau pemasaran sebenarnya. Nah, eh, apa saya pengen tanya nih Mbak Magda, ini yang ikut dari mana ya? Yang ikut apa peserta join di sini biasanya dari mana aja ini? Kita ada yang jelas paling banyak kota Yogyakarta, Pak. Oke. Ingat, misalnya bahasa Indonesia kelas 1, bahasa Jawa kelas 2 atau bahasa Jawa yang Oke, ya itu bukan jawabannya, Pak ya. Ya, mayoritas dari kota Yogyakarta. Terus, Dari IKM ya. ya, betul. Dan sehari-hari mereka adalah perintis bisnis gitu ya, Pak ya, UMKM, Mm-mm. UKM. Ya. Oke. Oke, ya, makasih Mbak. Ya, eh IKM atau UKM ya. Saya pernah ini anu saya eh, perkenalan dulu ya. Saya itu kebetulan diminta oleh Pemkot untuk ikut di PDN, di PDN untuk apa ya, bantu-bantu lah ya. Nah, sebelumnya saya sering mendampingi UKM memang, ya itu sejak tahun 99 ya UKM. Kebetulan saya juga bekerja di perusahaan ekspor. Nah, dari sekian banyak IKM yang apa saya dampingi itu memang rata-rata pertanyaannya adalah desainnya seperti apa, gitu. Desainnya harus seperti apa ya. Kemudian yang kedua, terus ini jualnya bagaimana? Nah, itu yang paling sering terjadi di pendampingan maupun di acara workshop tentang desain. Eh, nah, sebetulnya bidang saya background saya desain. Untuk penjualan dan pemasaran ini memang menjadi bagian dari pemikiran desain ya. Saya punya slide atau bisa ditampilkan Mbak Dewi? Bisa, Pak, silakan. Sudah ya? Atau saya yang harus tampilkan? Atau Mbak Dewi tadi yang Oh, sebentar, Pak. ya? Nah, Jadi di sini saya tidak terlalu memberikan bagaimana sebuah visualisasi desain, tetapi lebih ke cara berpikir atau apa sih desain itu dan bagaimana sih desain itu, gitu, ya. Dan nanti akan ditayangkan Mbak Dewi. Nah, desain itu apa sih sebenarnya gitu? Ini ya. Jadi banyak definisi tentang desain. Nah, ini berlaku karena ini di kota ya, kota Jogja. Saya juga ada dampingan beberapa UKM di kota Jogja. Salah satunya adalah kulit di daerah Keparaan itu. Nah, pertanyaan yang tadi itu tentang desainnya harus bagaimana nih? Pasarnya kemana? Nah, sebenarnya yang harus kita pahami dulu sebenarnya soal apa sih desain itu gitu kan? Nah, desain ini kalau didefinisikan memang sebuah disiplin ilmu ya, studi atau praktik yang fokusnya itu sebenarnya
utamanya adalah interaksi antara seseorang pengguna ya, di typo ini, pengguna atau user dan lingkungannya. Lingkungan ini lingkungan buatan manusia, bukan lingkungan alam. Jadi sebenarnya studi tentang bagaimana interaksi antara manusia, penggunanya, produk dengan lingkungan. Ya. Nah, ini ada pertimbangan dalam perancangan, dalam mendesain atau merancang. Itu sebenarnya pertimbangan-pertimbangannya yang ini saya coba carikan yang paling simpel ya, paling sederhana pemahaman tentang desain. Ini sebenarnya ada hal tentang estetika, jadi keindahannya tentang produk. Ya, ini produk itu bisa produk bisa grafis ya atau apapun yang istilahnya mendesain itu estetika, tetapi juga harus ada fungsi ya karena nanti bedanya antara desain dengan art atau fine art. Nah, fine art ini tidak ada fungsinya hanya fungsi estetika dan fungsi ekspresi. Tetapi untuk yang desain ini ada fungsi guna ya. Kemudian dan dia harus mempunyai konteks. Konteksnya adalah budaya dan sosial ya. Jadi secara formalnya ini konstruksi yang modern ya, hubungannya dengan industri juga nanti ya. Nah, ini yang dimaksud dengan desain. Jadi bukan mengenai bagus-bagusnya ya. Tidak hanya soal oh ini keren nih, ini estetik. Ternyata bukan itu saja. Jadi ada yang perlu dipikirkan selain hanya bagus atau estetis. Ya, berikutnya kemudian next ya, slide berikutnya itu kemudian siapa sih yang mendesain dan mengembangkan produk itu? Ya. Siapa yang apakah desainer, apakah perancang atau siapa gitu. Ya. Nah, yang mendesain atau mengembangkan produk ini sebenarnya ini ada tiga pihak dalam suatu konstruksi suatu industri ataupun di kalangan desain sampai ke pemasaran ini ada tiga ya di berikutnya Mbak. Berikutnya itu ternyata tidak hanya seorang desainer aja gitu. Karena pertanyaan yang tadi saat saya pendampingan atau di workshop tentang desain itu desainnya bagus tapi gimana cara jualnya gitu loh. Desainnya bagus atau bisa merancang secara estetik oke. Ternyata itu butuh pihak lain atau poin-poin yang lain seperti misalnya marketing ya. Marketing ini sebenarnya mendefinisikan seorang marketing itu mendefinisikan segmen pasarnya siapa, kebutuhan pasarnya siapa, harga produknya harus berapa, dan dikomunikasikan ke calon pengguna atau user itu bagaimana, promosinya harus menggunakan apa, ya. Jadi sebuah desain untuk sampai ke penjualan, apalagi desain produk ya, produk IKM misalnya. Nah ini memang tidak bisa dikerjakan oleh seorang desainer. Ya, tidak bisa juga hanya selera desain kemudian oh ini jadi kemudian udah selesai ya. Satu marketingnya. Jadi antara perusahaan atau misalnya UKM dengan customernya ini harus dicari tahu dulu pasarnya siapa, harganya harus berapa dan seterusnya. Gitu. Kemudian yang kedua, desain itu sendiri ya. Desain itu sendiri ini sebenarnya mendefinisikan tentang bentuk fisiknya dari produk ya. Misalnya bahkan sampai ke produk ekspor ya. Produk ekspor itu dari sisi kalau ini produk industri itu ada mekanik, ada teknik, ada elektriknya harus bagaimana. Misalnya itu produk berteknologi berarti softwarenya seperti apa. Nah, kemudian dari desain produknya sendiri. Nah, ini estetik ya. Ini baru muncul nih. Estetiknya bagaimana? Keindahannya, pemilihan warnanya, material, tekstur, ya. Bahkan mungkin nanti kalau perlu merespon indera yang lain misalnya, oh tekstur itu berarti kan berhubungan dengan kulit ya, dengan tangan, sentuhan. Nah, nanti ada produk yang memang harus eh, harus didengar, produk yang harus diraba, dicium dan seterusnya. Ini estetik dan juga ergonomi. Bagaimana cara memegang, menghandle
eh, tentang hubungan dengan tubuh manusia, ya, dengan tubuh manusia. Bagaimana ini enak dipegang, bagaimana ini enak diangkat itu ya. Jadi kemudahan dalam berhubungan dengan tubuh manusia itu di ergonomi. Kemudian nanti juga user interface-nya, hubungan dengan mata orang saat dia harus menggunakan produk itu. Ya, ini nanti ada ada profesi UX dan UI ya. Nanti Mas Eka itu lebih tahu itu tentang bagaimana seorang desainer user interface dan user experience. Nah, ini di di banyak banyak apa bidang IT ya, itu banyak sekali. Nah, ini harus dirancang oleh seorang desainer ya. Tadi ada pemasar, marketing yang harus tahu tentang hubungan perusahaan dengan atau IKM dengan konsumennya. Nah, desain ini tentang bagaimana fisik produk itu berwujud ya, seperti itu. Nah, yang ketiga itu manufacturing-nya. Jadi bagaimana sebuah desain yang sudah jadi, sebuah market yang sudah diketahui, itu nanti bagaimana diproduksi, sistem operasional produksinya bagaimana, termasuk pembelian bahan, distribusi barang jadi, distribusi bahan, pengetahuan tentang bahannya, instalasi produksinya, instalasi saat digunakan. Nah, ini saya mengejar ini yang lebih luas ya, tidak hanya di IKM, tapi tolong ini juga bisa dipikirkan sebagai sebuah nanti inovasi produk di IKM. Ya, jadi tiga hal ini sepertinya harus kita sadari, harus tahu. Ya. Ini ya. Nah, kemudian dalam sebuah proses desain ini yang berikutnya, saya ingin mengajak teman-teman ini eh, selalu bisa berpikir desain. Ya, ada banyak teori dan metode tentang design thinking ya. Ada beberapa yang berkembang terus tentang bagaimana berpikir desain. Nah, berpikir desain itu ada salah satunya adalah ada 7 langkah dalam mendesain ya, dalam porsi desain ya, bukan di industrinya atau di manufacturingnya atau market, tapi di soal desain ya. Jadi ini 7 langkah dalam uh, mendesain ini, mendesain apapun ya sebenarnya. Ini dimulai dari brief ya, dari mendefinisikan butuhnya apa sih dalam apa, sebelum nanti ada juga teori yang mengetahui bagaimana pengguna itu akan dibuatkan produknya misalnya. Jadi mendefinisikan atau briefing ya, desainnya harus seperti apa, ketentuannya harus seperti apa. Kalau sudah ditentukan desainnya harus seperti apa, jadi istilahnya nanti ada di slide berikutnya. Kemudian harus meneliti atau mencari tahu tentang background dari misalnya produk maupun usernya. Ya, usernya harus dicari tahu nih. Misalnya kalau produk ekspor yang saya tahu waktu saya bekerja di ekspor, misalnya contohnya ya, oh di Spanyol itu atau di Jerman itu produk-produknya untuk furniture yang eh, apa besar-besar ininya. Tapi untuk besar-besar warnanya tidak ada warna yang cerah misalnya. Nah, itu di Eropa misalnya. Oh, di Amerika, di bagian Amerika apa yang pantai barat dan pantai timur eh, harus dicari tahu nih konsumennya seleranya seperti apa. Nah, itu contoh yang dari ini ya produk ya dicari tahu. Setelah dicari tahu, artinya harus mencari ya ide solusinya kalau ini desain produk. Nah, sebenarnya desain apapun pasti juga ada langkah tahap ada ideate ya, mencari ide solusi untuk sebuah permasalahan yang sebelumnya tadi di depan didefinisikan. Ya. Oh, idenya ini dalam dalam proses atau tahap ide, artinya ini kan sebenarnya belum membuat apapun, baru mempunyai ide. Ide itu bisa dapat berupa diskusi, hasil diskusi, bisa berupa gambar, bisa berupa apapun yang bisa terekam oleh kita semua sebagai sebuah tim ya. Nah, setelah ide itu ditemukan, pasti dibutuhkan sebuah prototipe atau apa sih solusinya dari ide itu diwujudkan. Kami dulu di perusahaan ekspor itu saat ada beberapa, saya kebetulan di product development di satu perusahaan ekspor, perusahaan asing. Nah, ini para UKM yang mempunyai produk itu datang ke kami ya, membawa barang-barang yang sebenarnya belum terdesain,
Kemudian, oh ini toh, misalnya seperti apa ya? Misalnya keranjang yang hanya untuk ngangkut rumput misalnya. Nah, ini dari awal sampai ke kemudian ada ide, buatlah prototipenya yang desain baru setelah ide itu muncul. Nah, harus dibuat prototipenya. Nah, ini biasanya satu departemen product development itu punya banyak sekali desain-desain yang dibuat, tetapi belum tentu itu eh, eh, bisa laku di pasar. Belum tentu laku, tetapi kita harus membuatnya, ya. Karena harus ada contohnya kan, harus ada contoh, harus ada wujudnya yang bisa dilihat. Nah, ini harus kemudian dipilih mana yang paling memungkinkan di tahap berikutnya. Nah, setelah itu diwujudkan, biasanya kami diserahkan ke bagian marketing. Ini marketnya mana ya kira-kira kalau seperti ini, atau di brief di depan juga sudah dikasih tahu nih, di brief itu. Oh, marketnya untuk ini Eropa atau Spanyol misalnya. Di Spanyol, oh seperti ini. Nah, kemudian dipilihlah sampai kemudian diimplementasikan eh, di, di menjadi sebuah sampel misalnya, dibawa ke market. Nah, dari situ kembali setelah sekian bulan kembali lagi dari marketing, oh ini butuh didesain seperti ini. Perlu diganti warnanya, perlu dibuat handle-nya lagi misalnya. Oh, perlu diperkecil ukurannya karena begini-begini. Nah, kemudian kita belajar kembali untuk membrief lagi. Briefingnya mulai lagi dari yang learn feedback tadi. Ya. Nah, ini eh, di slide berikutnya itu ada inovasi ya. Lebih lebih detail lagi tentang inovasi. Bagaimana yang soal apa tadi apa ide tadi, inovasinya apa. Nah, itu bisa digunakan dengan grafik langkah yang seperti ini. Ini saya senang dengan konsep ini ya, membuat what is itu artinya apa eh, yang dibuat ya. Kemudian bagaimana jika satu ide tadi menjadi hal yang lain, what if. Jadi tidak hanya satu. Kalau udah itu terus. Berarti kan nggak pernah bertanya tentang what if gitu. Bagaimana kalau ditambah ini? Bagaimana kalau itu metodenya banyak sekali itu. Bagaimana nanti kalau misalnya warnanya diganti? Oh, nanti bagian bawahnya eh, jadi bentuknya atau materialnya diganti misalnya. Ya, itu eh, di what if-nya. Jadi ini dan caranya masing-masing langkah ada ya. Misalnya yang what is itu adalah persona. Jadi kreasi satu desainer. Nanti didiskusikan dengan desainer yang lain atau dengan marketing misalnya. Marketingnya bilang what if, bagaimana jika. Nah, marketing yang lebih tahu tentang pasar misalnya. Oh ya udah dicari tahu tentang what if-nya. Jadi ini bisa juga konsumennya. Konsumennya gimana kalau begini bentuknya, bagaimana kalau. Jadi ada wish card-nya ya. Nanti mungkin di slide berikutnya ya. Lebih jelas itu Kemudian what wow-nya ya. What wow itu artinya wow itu yang yang aneh ya, yang sesuatu yang baru itu. What wow-nya. Kalau what if-nya kan baru alternatif yang dibuat oleh tim ya misalnya. Tapi what wow-nya apa? Yang membuat orang itu wow, keren do gitu kan misalnya. Nah, itu. Nah, kemudian yang terakhir white box-nya ya. Coba di slide berikutnya mungkin lebih. White box-nya itu apakah itu berjalan, apakah itu bisa diterima, apakah eh, dicoba, apakah bisa dipakai atau kok laku di pasaran dan seterusnya. Jadi langkah-langkah ini itu sebagai sebuah desain desain thinking proses. Nah, definisi lebih jauh lagi tentang design thinking. Ini proses-proses ini sebenarnya proses desain ya, yang teman-teman mungkin bisa bisa lakukan saat mengembangkan sebuah produk. Jadi saya memang tidak memberikan gambar ini Mbak Magda, saya nggak kasih contoh nih foto-foto, Ya, Kak. gambar-gambar nggak ada nih. Karena apa? Karena saya takutnya nanti, oh harus begitu ya gambarnya, oh yang bagus seperti itu. Karena eh, foto itu kadang-kadang sekarang udah banyak banget ya di internet, dari Pinterest, dari Google, dari apa itu mau cari gambar desain yang seperti apa itu ada gitu loh. Kalau kita mau meniru, tinggal meniru gitu. Memodifikasi tinggal modifikasi. Tetapi kan proses berpikir tentang desain itu konsep besarnya harus tahu. Siapapun dari yang industri kecil sampai yang besar pun, saya pikir proses berpikir ini harus selalu kita pakai. Dan saya senang dengan proses ini ya.
Nah, itu berikutnya itu tentang design thinking. Nah, ini design thinking ini yang nomor satu, slide berikutnya ya. Yang pertama harus bisa di next Mbak Dewi. Nah, ini mungkin bisa diperbesar itu yang lingkarannya itu. Nah, yang paling kanan atas itu kan dimulai dari situ tuh. Ya, ini juga banyak sekali nih kalau kita cari di browsing gitu tentang proses berpikir ini banyak sekali. Saya pengen kalau yang memang belum pernah mengarah ke berpikir seperti ini atau mencari tentang literatur ini yang paling kanan ini, kanan atas itu empathize. Ya, mengadakan atau mencari tahu tentang bagaimana eh, sebuah produk dibutuhkan oleh seorang konsumen itu apa sih? Bukan konsumen ya, tidak hanya konsumen tapi konsumer ya, pengguna, apapun penggunanya. Bahkan jasa pun dengan tidak hanya produk ya, desain produk, tapi jasa pun juga berpikirnya harus cari tahu apa sih kebutuhan pengguna. Bukan saya punya apa, membuat apa, kamu harus beli. Tapi cari tahu dengan cara ya cari cari tahunya bisa dengan banyak hal ya. Kalau ada riset pasarnya itu akan lebih baik gitu. Nah, empathize. Jadi understand. Jadi mencari tahu apa kebutuhan. Kalau misalnya yang masih jomblo mau mendekati pacarnya kan harus cari tahu nih. Ini senangnya apa sih gitu. Ya, apa ya? Ya seperti itu. Nah, kemudian mendefinisikan dari hasil eh, cari tahunya tadi. Apa sih problemnya? Ya. Nah, ini kami di PDIN sedang ada lomba tentang desain merchandiser ya, merchandise, desain for souvenir. Berarti kan harus tahu nih wisatawan atau orang yang berkunjung ke Jogja, yang datang ke Jogja misalnya itu butuhnya apa sih sebenarnya mereka butuh oleh-oleh itu. Nah, harus didefinisikan. Nah, kemudian baru masuk ke ide ya, sama sebenarnya ini tadi ya tentang ide. Jadi mengenerate atau mengembangkan lebih eh, hal-hal yang lebih gila ya, yang wow tadi ya, ini lebih lagi. Kemudian yang yang ide-ide yang sudah eh, wow tadi, yang ide gila tadi, ini sebagai sebuah proses kreatif ya, kreatif kreatif yang ide kreatif. Kemudian harus dibuat prototipe, membuat itu bisa disentuh, membuat itu bisa dipegang, membuat itu bisa dilihat, diraba dan seterusnya kalau itu produk ya, membuat itu nyata, tidak hanya sampai di ide. Kalau ide ya banyak orang bisa beride tapi kadang tidak membuat prototipenya gitu. Ya, ya ini kemudian dites konsumennya, return to your user for feedback, dites. Ya memang semuanya ini butuh biaya pasti. Saya waktu bekerja di ekspor product development ya sampel itu bisa sangat banyak. Contoh barang itu bisa sangat banyak. Ya, dan buyer kadang-kadang mau mengkombinasikan, oh kayaknya bagus deh ini dibandingkan dengan digabungkan dengan yang itu, warnanya yang ini, materialnya dengan yang itu. Nah, itu kan berarti kan sudah ada prototipe tuh. Kalau belum ada prototipe ya enggak, buyer atau marketing tadi tidak bisa membayangkan untuk dia jual. Kemudian tes ya sampai ke implementasinya. Efeknya apa? Kembali kalau ini mau ada inovasi baru lagi yang implement, kembali ke empathize lagi. Begitu seterusnya sampai proses design thinking itu menjadi sebuah siklus ya, sebuah eh, lingkaran yang tidak akan terputus dan itu ada inovasi terus-menerus. Jadi seperti itu. Nah, waktunya masih Mbak Magda. Masih, Pak. Masih satu Ya, menit lagi. berapa menit? Enggak, Pak. 5 ya, Pak ya. 5 menit Oke, lagi ya ya. saya takutnya ini kepanjangan ini. Baik, sekarang Enggak, Pak. soal ini penjualan dan pemasaran ini Mas Eka secara digital nanti pasti akan bercerita nih. Ya, ini ada ini penjualan atau pemasaran? Kalau kita ditanya, yang penting yang mana nih, penjualan atau pemasaran? Ya kan? Ini jadi pertanyaan kita bersama nih. Tadi judulnya sih tentang penjualan produk ya. Tapi kalau menjual itu sebenarnya ada barang dijual gitu kan. Tapi pemasaran mungkin akan terpikirnya lebih besar ya. Bagaimana strategi? Nah, ini ada di saat ini ada pergeseran tentang manajemen pemasaran. Nah, mungkin di berikutnya ya. Berikut. Jadi
di waktu-waktu yang lalu ini pemasar atau orang marketing tadi ada ya di pihak pertama tadi tentang marketing memahami. Nah, pemasar ini melakukan pemasaran, tetapi jangan-jangan sekarang atau memang sekarang seharusnya setiap orang harus melakukan pemasaran. Artinya produk itu harus memasarkan sendiri kalau menurut saya dengan kualitas yang terdesain tadi. Ya, itu yang pertama. Kemudian pengorganisasian berdasarkan unit produk. Jadi barangnya fokus ke produknya, ya fokus ya, tapi kan itu desain tadi yang berputar-putar tadi kan sebenarnya orientasinya ke user, ke pengguna. Jadi orientasi pemasaran yang tadinya berdasarkan unit produk, ini berdasarkan ke segmen pelanggan. Pelanggannya yang dicari tahu tentang kebutuhan yang empathize tadi ya. Ya. Nah, kemudian suatu industri atau produsen membuat apapun dibuat yang laku gitu loh. Membuat sendiri ya. Jadi tetapi enggak untuk zaman sekarang, untuk masa-masa kini itu membeli lebih banyak good and service ya, ini GNS itu good and service. Jadi dari luar itu bukan luar negeri, tetapi kenapa kalau bisa dibuatkan ke orang lain kita assembling, kenapa enggak gitu. Tapi terdesain gitu. Ya kami pernah membuat satu perusahaan, itu perusahaan dulu di Jalan Wonosari. Setelah saya ikut dari perusahaan ekspor itu, eh, tidak semuanya dikerjakan sendiri, ya, tapi assembling, desain juga tersimpan dengan baik, rahasia desain juga kita pegang, ya, tidak semuanya juga dibuat sendiri. Kalau dibuat sendiri repot juga, dan nanti jadi pabrik nanti ya kalau di IKM. Tapi harus ini salah satunya ya yang saya bisa ceritakan. Kemudian menggunakan sedikit pemasok tadi ya. Ini lebih banyak pemasok seperti yang di atasnya. Eh, Manajemen pemasaran lama ini juga mengandalkan posisi pemasaran yang tradisional. Ini harus ada pemasaran yang baru untuk produknya. Kemudian menekankan aset berwujud untuk pemasaran lama, penjualan ya, nanti akhirnya penjualan. Tetapi ini aset tidak berwujud. Seperti misalnya ya contohnya membranding. Membranding itu nggak berwujud sebenarnya. Merek itu tidak berwujud. Nah, bagaimana membangun merek? Bagaimana membangun brand? Asetnya tidak berwujud. Jadi bahkan menjual brand itu seperti tidak menjual apa-apa. Tidak menjual pabriknya juga kan, tapi menjual merek. Nah, kemudian ada yang masa lalu itu merek melalui iklan. Nah, ini merek itu brand itu melalui kinerja dan komunikasi di dalam usaha. Ya, kalau di UKM misalnya tentang apa? Kinerja dan komunikasi ya. Misalnya kinerjanya, oh produk saya anu kok ramah lingkungan kok, tapi di saat produksi di tempatnya sembarangan, nggak pernah peduli lingkungan. Itu kan berarti kinerjanya nggak sesuai dengan apa yang ditawarkan di produknya itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya lagi Mbak, ini banyak ya pergeseran manajemen pemasaran itu. Menarik pelanggan mulai toko dan menjual. Nah, sekarang udah online. Ya, sudah online ininya dan sangat besar sekali ya, menjual kepada semua orang yang tadinya menjual kepada semua orang menjadi perusahaan. Nah, ini bergeser ke aku pengen jadi perusahaan atau produsen yang melayani pasar yang spesifik. Definisi pasarnya jelas gitu. Ya. Kemudian yang lalu berfokus pada transaksi yang menguntungkan. Nah, ini pada pelanggan dan nilai kehidupan. Sekarang produk yang banyak ceritanya yang tadinya nggak laku jadi laku karena oh ada cerita atau di situ tentang kehidupan ya, tentang pelanggan itu. Nah, kemudian yang lalu itu fokus untuk mendapatkan pasar, ini ya ini sama hampir sama ya mendapatkan pangsa pasar itu kan, tetapi yang penting adalah membangun pelanggannya. Ya, entah dengan servis yang seperti apa. Itu juga didesain, servis itu juga didesain. Yang dulu lokal bisa jadi lokal gitu, global dan lokal. Desainnya juga bisa seperti itu. Ya, ini saya ada beberapa teman yang sedang pendampingan di Papua. Ini juga gitu membuat souvenir yang lokalnya Papua, tapi kalau bisa dipasarkan ke beberapa negara eh, kekhasan yang ada di Papua, ya seperti itu. Nah, kemudian tentang fokus ke penjualan, keuangan, nah ini pada skor pemasaran. Kemudian fokus pada pemegang saham, tapi sekarang kepada semuanya, pada pemangku kepentingannya.
Nah, yang terakhir ini nanti mungkin ini akan banyak diceritakan di soal ini nih, slide berikutnya ya, ke tentang pemasaran yang digital. Jelas ya, sudah kita ketahui bersama sebenarnya pemasaran digital itu pasti akan meningkatkan daya beli. Banyak pilihan. Kemudian yang kedua itu variasi yang lebih besar dari barang dan jasa atau produk layanan. Akan banyak pilihan buat customer. Kalau tidak bersaing, tidak tahu tentang usernya siapa, ya pasti akan dilewati oleh pengguna. Dan informasi tentang produk itu bisa dicari lebih lanjut. Makanya kalau misalnya kita menjual produk di online, harusnya selengkap mungkin ya, termasuk bagaimana fotografinya, bagaimana detail-detail produknya, bagaimana ini apa itu tadi kembali ke ya, marketing komunikasi ya, tadi ada komunikasi yang terintegrasi. Nah, kemudian kemudahan lebih besar dan dalam berinteraksi dan menempatkan dan menerima pesanan. Sudah jelas ya, nggak perlu toko, berdasarkan aplikasi kita bisa jual dengan jumlah yang tidak terbatas sesuai kemampuan kita, sesuai kemampuan produksi yang kita punya. Nah, kemudian yang terakhir kemampuan untuk membandingkan produk dan service. Kalau untuk customer, untuk pembeli jelas bisa langsung membandingkan, nggak beli di apa Bukalapak ya cari di Tokopedia, nggak Tokopedia nggak ada ya di Lazada, di Lazada kurang ya di mana aja gitu. Ini ya kalau yang digital ya. Nah ini nanti mungkin akan banyak digitalkan oleh Mas Eka nanti. Ya, demikian Mbak Magda. Terima kasih teman-teman itu. Ya, makasih. Selamat kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Tosan. Boleh kita berikan semangat dan apresiasi buat Pak Tosan. Kita berikan tepuk tangan ya. Wow, ini kalau satu ruangan langsung tepuk tangannya riuh, Pak. Saya mencatat, terus saya pikir, wah ini benar-benar kayak ngambil mata kuliah ya. Saya pikir sebagai masyarakat awam namanya desain ya udah gambar selesai terus dibuat gak produk, ternyata enggak, secara konsep memang harus kita tahu konsep besar dan keseluruhannya ya, proses by proses. Dan terima kasih Pak Tosan untuk wawasan yang benar-benar inti gitu ya dari tema hari ini, yaitu kekuatan desain untuk meningkatkan penjualan. Oke, soal pertanyaan, saya ada banyak pertanyaan, tapi tentu saja pertanyaan prioritas adalah untuk partisipan ya, atau sobat kami. Jadi silahkan siapkan pertanyaan nanti setelah Pak Eka melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Tosan, kita masuk di sesi tanya jawab ya. Oke, masih semangat semuanya? Boleh saya minta reaction love dari layar masing-masing? Kalau masih semangat, yuk, 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 yuk. Langsung ya, masih semangat walaupun mungkin ada yang off cam ya dan lain sebagainya karena nggak bisa duduk dari awal sampai selesai harus begini mobile, nggak apa-apa, yang penting tetap ilmunya dapet ya. Sedikit ilmu kalau dipraktekkan itu jauh bermanfaat daripada banyak ilmu tapi nggak ada satupun yang kita gunakan, sia-sia rasanya gitu ya. Oke, kita masih ada setengah babak lagi untuk menuntaskan Digitalk seri yang kedua hari ini. Dan langsung saja karena Pak Eka juga udah siap ya. Pak Eka, selamat siang. Apa kabar Pak? Kabar sehat ya Pak ya? Alhamdulillah baik Mbak. Puji syukur. Seger dan senang lihat Pak Eka hari ini ya. Oke deh Pak Eka, silakan Pak, kesempatan selanjutnya untuk Bapak. Oke, ya, terima kasih Mbak Magda, tim dari sobat kami Digitalk siang hari ini, dan khususnya Mas Tohan. Ya, eh, hari ini coba kami sampaikan nyambung baik ya Mas ya untuk itu. Ya, Oke Mas Eka. ya saya izin share dari apa yang coba saya lihat. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Jadi begini Mbak, ini kenapa desain itu menjadi penting, ya. Ada sesuatu yang menarik, ya. Saya dapat info. Salah satu merek terkenal yang dianggap sebagai pertemuan antara desainer yang kuat dan manufaktur yang kuat itu diantaranya produknya apa maaf produknya Mac itu siapa? Apple, ya Mas Tosan ya. Ya. Tapi sebagai info yang menarik, infonya kalau kita kerja di Apple itu pertama kali ospeknya apa Bu? Mbak ospek tepatnya itu salah satunya suruh jalan-jalan ke pasar tradisional dan suruh mengamati dan menganalisa. Nah, pertanyaannya kenapa Nekono itu ketemu tampah
ketemu cangkir dan sebagainya, yang intinya kenapa toh produk itu bisa bertahan lama. Apa yang terjadi? Jadi di sini kita akan cerita bagaimana produk yang bertahan lama itu masih digunakan, bersentuhan di aspek apa? Apakah di budayanya, di aktivitas keseharian, apakah berbagai sudut pandang ada di situ. Ya, itu yang menarik yang terjadi di sana. Maka eh, kalau kita pelajari dari situ dari aspek desain, akhirnya mereka yang pernah ospek ke situ memahami mengenai keberlangsungan produk dan bisa memahami kenapa produk itu lahir sebelumnya. Ya, Mbak Mada pasti mengenal namanya apa Mbak, grupnya iPad itu tablet ya, Mas Tosan tablet ya, Tab ya, tablet ya. tablet. Tablet itu menarik karena apa? Begitu masuk era digital itu ada namanya pasar residu. Pasar residu itu pasar yang nggak tersentuh. Karena waktu itu digital identis punya PC dan laptop. Tapi problemnya punya PC dan laptop itu harus ngerti komputer. Persoalannya di situ nggak ada. Harus ngerti komputer. Karena harus ngerti komputer, otomatis pasar residu itu siapa atau anak-anak dan orang tua yang satunya belum bisa menggunakan komputer atau laptop, satunya orang tua yang udah kelewatan untuk itu. Itu pasar residu. Akhirnya begitu masuk ke era digital sekarang, orang berpikir bagaimana mendesain yang akhirnya pasar dua tadi, anak-anak dan orang tua itu nyampe, apa namanya, bisa menggunakan. Akhirnya lahirlah tadi yang Mas Tosa sampaikan, era di mana UI, UX itu ada, user interface dan user experience. Desain experience-nya yang dibangun. Di antaranya, oh kalau anak-anak buat menghapus itu identis mengusap gitu ya, menekan sebagainya. Akhirnya desainnya itu kesan ya. Dalam bahasa lain itu waktu itu touch and feel. Apa yang disentuh, apa itu yang dirasakan. Seperti itu. Akhirnya lahir teknologi sekarang, teknologi layar sentuh, di mana orang menggunakan smartphone maupun menggunakan tablet itu dengan layar sentuh. Tanya Mbak Mada, kalau punya kakek nenek pakai itu kan nggak pernah ada pelatihan. Anak-anak juga nggak pernah pelatihan, tapi bisa menggunakan. Nah, itulah kekuatan desain di era sekarang. Ya, yaitu dengan cara melakukan beberapa redesign tadi yang tadi Mas Rosa sudah sampaikan. Ya. Contoh satu itu. Contoh dua yang menarik itu kisah 3M. 3M yang punya namanya post-it. Mbak Mahda dulu kalau ada dokumen kan ditempeli yang apa Mas Tosa ditemplek tapi raiso di apa ditarik lemnya nggak ketinggalan itu loh. Tahu ya post-it ya? Iya, Post-it tahu Pak, post-it. Ya, Dekat sticky di note. situ. sticky Ya, note ya. ya itu ceritanya juga menarik dari sisi empati. Itu dikisahkan seorang ahli dari 3M naik bus di Amerika sana ya. Depannya seorang pendeta mau ngisi khotbah, pakai kertas banyak di kertas di lembarannya itu di lapis-lapis gitu. Tahu-tahu bisnya ngerem jatuh tambah bubar lali di halaman berapa untuk itu. Akhirnya orang itu sangat sedih melihat bapak itu karena dia lupa khotbah di halaman mana dari kitab itu yang akan dijalankan. Akhirnya dia punya satu ide, ke kantor adakah satu kertas yang bisa ditempel yang tidak jauh. Akhirnya cerita singkatnya dia ketemu itu lagi, dia bilang Romo pastor mau nggak saya kasih ini supaya mudah mencatat. Jadi mereka apa namanya, broadcasting itu intinya adalah menyalurkan satu ke segala arah. Tapi pernah enggak ada kepikiran sebaliknya, yang disalurkan itu juga menyalurkan dirinya sendiri ke segala arah, kan nggak terjadi atau nggak ada. Nah, itu era yang ke belakang ini. Era namanya long tail ini. Akhirnya, pengalaman-pengalaman UKM yang punya produk itu ada di sini. Ini ada studinya yang menarik. Tahu Amazon.com, Amazon itu punya 350 juta apa? 350 juta produk. Ternyata kalau dihitung dari produk yang terkenal dibanding penjualan produk tidak terkenal dengan spesifik pengalaman produk tersendiri, itu hasilnya sama, bahkan lebih besar. Ya, orang di sini tuh nyari misalnya pecel pedes, ya. Ini ono sek golek pecel sek penting sek ngulek itu ada Mbak. Ini jadi ini anu ke belakang ya, seperti itu, ya. Ini contoh. Jadi eh, ini yang menarik karena apa? Ada satu area yang di mana produknya bisa jalan. Ada satu cerita Mbak Mada, saya boleh sharing ceritanya. Ada orang itu di kantor punya penjepit kertas, penjepit.
Dia itu pokoknya boleh boleh nuker, yang penting lebih baik. Aku punya penjepit, oke tak tukar pakai pulpen, ditukar pulpen. Tak tukar lagi dia online, di apa-apa yang penting ditukar. Tahu nggak Mas Mada, itu nggak sampai 1 tahun dapat rumah loh. Ya karena di sini di yang dibawa. Maka di sini sekarang kekuatan produk itu berubah, yaitu orang mencari sesuatu itu karena tidak sekedar apa produk, tetapi yang tadi Mas Rosa sampaikan, naratif atau sesuatu experience dari produk itu. Ini yang kan berpengaruh di era digital. Jadi intinya teknologi yang lama itu adalah satu ke semua. Kalau sekarang itu semua ke semua dan sebaliknya. Seperti itu. Artinya opportunity lebih banyak. Sehingga apa? Dampaknya seperti ini. Kalau kita cerita sekarang produk terkenal namanya sepatu apa? Nike, itu yang dijual tidak sepatunya, tapi pengalaman bersepatu. Ya, sering ya Mas Tosa ya. Sekarang teman-teman tuh kalau gowes lari, aku udah sekian kilometer, sekian ini. Dulu apa no Mbak? Nggak ada, nggak ada. Jadi yang dijual itu, ini saya ambil dari buku tadi, One on One Design, Latif itu ya, di mana yang dijual sekarang ini, desain. Ya, jadi tidak hanya menjual sepatunya, tapi pengalamannya ya. Jadi dia akan cerita untuk senam, untuk apa itu dari sini. Ya, jadi ini yang berubah dari aspek desain dan bagaimana digital membantu itu. Ini contoh digitalnya ya, larinya berapa kilometer, kemudian berikutnya kecepatannya, kemudian denyut jantung dan sebagainya. Saya lanjutkan, sehingga di sini perubahan yang terjadi itu di dalam desain ada istilah apa Mas UCD ya, user centered design, berfokus pada customer-nya ya, bahkan yang paling baru itu customer led innovation terlibat untuk itu. Sehingga semua yang informasi yang related pada produk ini harus kita pelajari lebih dalam. Inilah gunanya internet, teknologi digital untuk itu. Kemudian yang berikutnya pola yang mereka gunakan dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi sekarang ini kalau kita lihat baju, itu ada dua sisi. Baju sebagai aktivitas ya. Bagaimana kita mengorganisasi baju. Baju itu mana baju untuk jagong, mana ini ya. Baju dicuci ya, baju untuk sosialisasi, baju untuk ke pesta dan sebagainya. Itu aktivitas. Terus kapan baju produk ini sebagai budaya? Ya, seperti itu. Ini ada di belakangnya. Ya, sehingga di sini desainer produk ini sekarang akan sangat mudah di era digital ini kurang lebih untuk melakukan satu eksplorasi dan satu model penawaran yang menimbulkan eh, baik secara aktivitas dan budaya. Ya, misalnya hidup sehat, ya mana sisi baju apa kalau makanan untuk hidup sehat, mana sebagai budaya hidup sehat yang ada di sini ya. Kan ini kelihatan ya budaya. Oh, kelas sosialnya ya itu. Mbak Mada itu apa jangan-jangan tasnya pada nguris hari ini ya. Nah, ini kan beda ya. Jadi akhirnya yang terjadi kayak tas-tas mahal itu karena yang ditawarkan itu satu pengkelasan di sisi budaya, kelas sosial. Nah, ini satu-satu hal yang mungkin nanti bisa ditawarkan di UKM kita untuk menawarkan itu. Nah, di sini akhirnya bagaimana digital membantu ada tiga sisi, konteks, konten isi, dan pengguna. Gambaran supaya apa? Ben informasi ini nyambut gawe atau bagaimana informasi itu bekerja. Kalau saya lanjutkan supaya mereka nanti mendapatkan rangkaian ini sampai itu saya understand, memahami. Kalau bahasa cah nom apa Mbak? Jangan sampai gagal paham itu di sini itu kuncinya, ya. Benar ya Mas Tosa ya kalau data itu, oh itu ada furniture dari kayu, bagaimana datanya, ya. Kayunya jenisnya apa dan sebagainya. Naik menjadi satu informasi menjelaskan mengenai produk itu. Knowledge-nya ini digunakan untuk apa? Terakhir bagaimana pengalaman pengguna itu sampai wisdom. Nah itu sampai sana. Ini yang dikelola di era sekarang. Sehingga di sini maka yang terjadi digital itu sekarang seperti ini Bu. Orang biasanya melakukan riset produk, mendapatkan informasi produk berdasarkan informasi produk presentation-nya, mendapatkan pengetahuan dari conversation, storytelling, dan integrasi informasi. Yang terakhir biasanya orang akan memilih itu di akhir. Ada kan evaluasi produk ya dan lain-lain ada di sini. Nah saya lanjutkan. Nah bagaimana menuju ke sana? Nah sekarang konsepnya adalah pada aspek ini, pada aspek eh, ekonomi berbasis pengalaman. Cara gampangnya saya gambarkan ini ya.
perubahannya mungkin pernah saya sampaikan di sini. Ya, tadi Mas Tosa menyampaikan services. Kalau fungsi ekonomi, service itu mendeliver. Kalau produk yang baru, ini stage, menikmati produk. Yang satunya intangible, produk sekarang itu bagaimana mengingat. Ujungnya berubah, yang satu membeli benefit, yang satu membeli sensation. Tadi, yang ujung kecil, ya, ujung kecil, sensation. Jadi, eh, misalnya contoh, kalau Mbak ada ke Kentucky Fried Chicken itu kan kata-kata benefit ya. 20.000 untuk paha atau dada atau jenis apa. Kan seperti itu. Tapi kalau membeli apa sama-sama ayam di tempat lain di kaki lima itu Mbak Mada bisa pesen rasanya oke oke loh Mbak. Nah, itu di sini ya, itu bisa di sini. Ini yang penting sebenarnya. Maka di sini kustomisasi produk itu harusnya menjadi kekuatan UKM kita. Kan saya sebut di atas ya sangat personal. Ya sesuatu itu bisa personal gitu dan berbatas waktu gitu. Nah, ini yang perlu dilakukan sehingga kalau kita lihat dari sini ini contohnya ya. Ya, kalau kita minum kopi tok itu hanya misalnya Rp2.000 harga kopi. Kalau dikemas jadi 25.000. Kalau jadi kopi yang dinikmati jadi 50.000. Kita ambil contoh Starbucks kopi pilihan jadi 4.000. Terakhir kopi yang pinggir Gajah Wong. Nah, ini naik lagi. Nah, urutannya gini, Mbak. Nah, jadi selalu ada kuadran experience. Ya, ini yang perlu kita latihkan di UKM di era digital sehingga apa yang mereka desain itu juga dia mampu untuk membangun apa pengalaman yang pengen dicapai di situ ya seperti itu. Nah ini ya kita ambil contoh akhirnya ukurannya berbeda di bidang wisata produk-produk yang misalnya di pasar Karet ini ukurannya jadi berbeda. Ini saya ambil contoh ya. Direct impact mereka yang datang di acara UKM itu 35 sampai 40 juta pasar. Parkirnya 2 juta. Tapi trending topik karena menarik jadi 3.500 sehingga media value-nya 200 juta per minggu sehingga mereka sebenarnya dapat direct indirect itu 11 miliar setahun. Nah, rata-rata nyun sewu pengukuran itu masih di sini. Sik teko langsung berapa, parkir berapa kan begitu toh, Mbak. Ya. Kemudian omsetnya. Ini kelihatan bahwa ada valuasi baru di era digital antara produk yang langsung kebeli atau mereka datang dan mereka yang masuk ke trending. Nah, ini harus dilakukan valuasi ya untuk itu. Ya. Nah, kemudian wah kurang P, Mbak. Digital supportnya berbeda. Misalnya nanti di PDIN itu kita punya membayangkan punya database desain. Kalau dulu ordering itu seperti ini pengalaman di Cina untuk bidang keramik, besok itu ada ini. Ada virtual product yang bisa dilihat secara online. Kemudian ada pemesanan, modelingnya itu kesimpan semua. Kemudian modeling database, small database, dekoratif itu kesimpan sehingga ke ke apa ya kekayaan dari desain itu bisa berjalan. Nah itu yang diimpikan nanti ke depan dari PDIN itu kita mempunyai satu apa digitalisasi dari aspek proses-proses desain baik dari sisi ini kelihatannya dari sisi market maupun dari sisi pelaku desain maupun dari hasil-hasil karya. Nah, ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk menambah apa yang disampaikan oleh Mas Tosa. Terima kasih Mbak Mahda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka Indarto yang sudah menyampaikan presentasinya dengan lugas tapi padat berisi gitu ya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Pak Eka. Semangat terus ya. Dan sehat selalu buat Pak Eka. Jadi besok di Jitak berikutnya kita masih belajar bareng ya. Boleh silahkan minum dulu Pak Eka. Sambil saya mengundang partisipan yang ada di sini ya, sobat kami yang tercinta untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kalau tadi sedikit mengambil intisari ya dari yang disampaikan Pak Tosan tuh dari kerangka besar desain dari hulu ke hilir gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba barang tuh kalau saya mikirnya gini, Adi Pak Tosan saya mah generasi ATM Pak, udah yang penting amati, tiru, modifikasi, kelar gitu ya. Tapi ternyata nggak sesimpel itu ya. Ada nilai-nilai yang sangat sangat apa ya, sangat berharga. Bagaimana sebuah kreativitas itu prosesnya tuh mulai dari ide sampai dengan konsep-konsep itu harus udah beres supaya ketika kita menawarkan ya inovasi itu juga terus bisa berkembang. Karena apa? Karena kita nggak hanya sebatas ya mengamati, meniru dan habis itu memodifikasi seadanya gitu ya, tapi
lebih luas bahwa konsep ini memiliki step-step yang baik khususnya membuat desain akhirnya produk itu bisa bermanfaat ya. Lalu kalau Pak Eka tadi lebih banyak bagaimana proses-proses untuk bisa memahami bahwa desain ini benar-benar powerful gitu ya. Nggak sebatas atau yang penting branding kemudian tapi ternyata ada nilai budaya, pakai baju itu ternyata juga ada unsur seninya dan lain-lain itu juga memperkaya bagaimana desain produk kita ini juga ternyata banyak fungsi dan bisa membawa ya vibes tertentu gitu ya dalam penggunaannya. Oke, saya ingat dari Pak Eka, tas saya kayak tasnya Syahrini bukan, Pak? Jangan dibahas di sini, Pak. Saya KW10, tasnya Syahrini KW10. Oke, sudah ada pertanyaan yang masuk. Terima kasih ya. Sambil saya ingetin untuk para sobat kami mengisi link presensi yang sudah dibagikan saat live chat Zoom ini ya. Silakan diisi. Kemudian nanti sertifikat akan dibantu untuk dikirimkan kepada partisipan. Oke, Pak, ada pertanyaan bagus banget nih dari Mbak Intan. Mbak Intan menanyakan ini nanti boleh berbagi ya ke Pak Tosan atau Pak Eka ya. Salah satu atau keduanya boleh saling melengkapi. Mbak Intan bertanya, dalam proses pemasaran produk di media sosial, hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan supaya banyak direspon? Iya, tadi saya bicara tentang ini ya, pemasaran digital juga ya, dan support digital juga. Silakan Pak Tosan. Ya, Mbak Mada. Terima kasih. Ini dari Mbak Intan ya. Nah, Dari Mbak Intan. Ada dua pertanyaan, Mbak Magda. Satu ya. pertanyaannya satu dari Mbak Intan. Oh, ada lagi ngirim lagi. Eh, Ada belum satu Mbak lagi. Intan satu pertanyaan betul. Yang berikutnya pertanyaan dari Brilianti ya. Tapi kita respon dulu Mbak Intan ya, Oke, ya. menanyakan tentang proses pemasaran produk di media sosial Oh, pemasaran supaya banyak produk di direspon. media sosial. Baik. Kalau dari apa pandangan dari cara merancang ya, berarti artinya memasarkan itu kan artinya harus mengetahui segmennya ya, mengetahui segmennya siapa, yang akan dituju siapa. Nah, ini kan dalam proses desain tadi artinya empathize, siapa sih yang akan dituju satu. Nah, kemudian eh, ada dua ini strategi dan eksekusi visualnya. Eksekusi visualnya misalnya mau jualan di mana nih misalnya ya. Di mana Mbak Magdalena biasanya kalau jualan online itu? Kalau di media sosial kali bisa jualannya di Instagram atau di TikTok kali ya. Di Instagram ya. Ada IG. Instagram Shop, ada TikTok Shop sekarang. Oke. Nah, yang pertama kalau saya eh, kejelasan produk. Ya, satu itu kejelasan produk. Bagaimana bisa menjelaskan produk itu yang dijual apanya. Tadi kalau misalnya mau dirangkai lebih banyak lagi tentang experience, artinya ya tidak hanya menunjukkan produknya ini loh, selesai. Apalagi dari satu, misalnya fotografinya ya, dari satu sudut aja, tapi tidak menjelaskan detail-detailnya ada apa. Misalnya tas katakanlah ya, mau jual tas nih. Nah, tas ini ukurannya berapa? Ya, kalau dari belakang, kalau ini karena ini kan digital ya, beda kalau di toko. Kalau di toko kan bisa diulik-ulik nih, lihat. Nah, artinya komunikasi visual yang ada di medsos itu harus kalau bisa sejelas-jelasnya. Entah itu produk itu sendiri maupun experience menggunakan produk itu. Jadi kalau di fotografi ada tuh istilahnya produk dalam penggunaan maupun foto produk single sendiri. Produk sendiri itu bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda sesuai dengan detail-detail produknya. Nah, ini bisa ditunjukkan. Nah, ini pemilihan visual komunikasi dengan fotografi ini penting banget untuk supaya orang lihat langsung tahu, oh produknya ini loh. Misalnya mau menunjukkan detail, detailnya ditunjukkan, kualitas detailnya seperti ini. Karena era sekarang kalau di digital kita nggak jujur ya udah ditinggal, ya kan? Misalnya kita foto dibagus-bagusin, padahal aslinya kurang. Hanya satu kali dua kali order pasti ditinggal. Tetapi kalau dari awal kita sudah menunjukkan detail-detailnya, kualitasnya di depan, pasti orang itu akan kembali atau produk itu akan memasarkan sendiri. Memasarkan sendiri artinya ya produknya dengan kualitasnya akan dibicarakan oleh orang lain, dibicarakan oleh pemberi pertama, kedua dan seterusnya. Akhirnya kan jadi iklan dan mulut ke mulut kan. Ya, orang lebih percaya dengan itu daripada ditutup-tutupi apa yang lemah dari visual komunikasinya,
ditampilkan aja semuanya seperti itu. Saya kira itu ya yang bisa nanti mungkin kalau ada bisa ditambahkan. Itu Mbak Magda, Mbak Intan Oke, juga. Ya, terima kasih Pak Tosan. Pak Tosan cerita begitu, saya langsung ingat betapa penting testimoni. Jadi tidak hanya produknya memang berguna dan membawa ya menjawab kebutuhan dari customer, tapi juga ada testimoni yang membuat orang jadi yakin ya. Dan itu media sosial adalah kesempatan untuk kita juga ya, Mbak Intan ya, untuk menyampaikan bagaimana testimoni para pengguna produk kita. Semoga membantu ya. Pak Eka, apakah mau menambahi atau melengkapi jawaban Pak Eka? Baik, sedikit Mbak. Jadi untuk menuju ke digital itu salah satu yang penting adalah bahwa digital itu bukan untuk memecahkan di lingkungan digital. Kami sering mengamati orang membuat foto produk di medsos itu tujuannya ya untuk online-nya saja sebenarnya, tapi kurang informatif dalam kontekstualisasi di dunia nyata. Maka di sini kekuatan produk salah satu yang perlu ditransfer pengetahuannya melalui digital di media sosial itu termasuk di dalamnya adalah sejauh mana kita sebagai pembuat produk itu membaik proses dengan baik. Ya, kayak kemarin pengalaman di era pandemi untuk memastikan produk itu dibuat secara higienis itu sampai cara buatnya, pakai sarung tangan, pakai apa itu detail gitu. Kemudian yang berikutnya adalah transfer of experience, pengalaman produk di media sosial itu penting. Misalnya waktu itu ada satu kue ditawarkan, difoto dengan baik, ternyata pilihannya banyak. Ada rasa coklat, rasa stroberi, dan sebagainya dengan kata-kata yang menarik agar anak-anak kami dibiarkan untuk memilih sesuai seleranya di situ. Nah, ini yang menarik. Kemudian yang ketiga adalah kontekstualisasi cara menikmatinya, Mbak. Seperti itu. Ya, sederhananya kita nggak mungkin misalnya jalan online di media sosial, tengkleng dari Solo tapi diwujudkan dengan jas rapi pakai apa? Pakai garpu kan nggak mungkin. Nah, ini cara menikmati itu juga penting dilakukan karena out of context di media sosial itu menjadikan produk itu walaupun bagus itu kadang jadi gagal menikmatinya. Ya itu yang perlu diperhatikan. Tadi saya sudah berikan diagramnya ya bahwa informasi, konten dan konteks itu menjadi penting uh, di media sosial, termasuk di dalamnya di media sosial itu mampu untuk yang disebut dengan unessential marketingnya ya. Misalnya ambil contoh ya, kalau di penikmat kopi itu ada 4. Pertama, kopi yang ngopi saja ya, minum kopi. Yang kedua, menikmati kopi single origin. Tapi yang ketiga ada yang menarik, menjelaskan bagaimana kopi itu ditanam dengan petani yang keras. Akhirnya cara menjualnya menarik. Menikmati kopi ini artinya memelihara kehidupan mereka. Nah itu contohnya. Nah ini juga penting. Jadi kita harus melihat di sisi ya, yang mana yang akan ditransfer pengetahuan. Mungkin itu Mbak Matur. Baik, terima kasih Pak Eka. Sangat memperjelas ya, bahkan melengkapi yang disampaikan Pak Tosan. Saya melihat ada cukup banyak partisipan atau sobat kami yang mengirimkan pertanyaan. Terima kasih. Karena saking banyaknya saya harus minta maaf kalau mungkin nanti tidak semuanya bisa dijawab dengan leluasa. Ya, tetapi setidaknya apa yang disampaikan Pak Tosan dan Pak Eka nanti tanggapannya bisa sedikit menjawab, walaupun tidak sepenuhnya memuaskan ya. Lanjut dari partisipan bernama Brilianti ya dari Mbak atau Mas Brilian. Bagi sebagian orang, keahlian khusus, memilih peluang usaha adalah sesuatu yang tidak mudah. Lalu bagaimanakah pertimbangan yang harus dibuat dalam proses memilih peluang usaha yang akan digeluti? Karena kebanyakan hanyalah ide untuk mengikuti tren. Akhirnya, tren. Akhirnya apa nih? Dan harus pupus karena tren telah berlalu saat memutuskan memilih peluang usaha tersebut. Lalu bagaimana cara mengelola usaha, kemudian inovasi, serta modifikasi yang dilakukan agar produk atau jasa yang ditawarkan dapat terus bersaing dan menjadi pilihan para pelanggan. Oke, baik. Jadi pertanyaan ada dua, bagaimana supaya nggak telat gitu ya untuk memutuskan, apalagi ini soal produk viral, baru kita mau bikin viralnya udah lewat gitu ya, udah nggak boom lagi. Kemudian yang kedua, bagaimana mengelola usaha supaya dengan inovasi dan modifikasi supaya senantiasa berkelanjutan alias jangka panjang ya. Oke, Pak Eka dulu atau Pak Tosan dulu nih? Pak Eka dulu boleh ya? Oke, silakan Pak Eka.
Kok jadi saya dulu? Ya. Biar dibolak-balik Pak, nggak Oh gosong ya, nanti ya. oke Mbak. Iya. Eh, di dalam di dalam desain produk itu kan salah satu upaya kenapa produk itu hadir itu adalah bisa jadi membangun pengalaman baru yang sebelumnya tidak ada. Gitu. Sehingga di sini penekanannya pada aspek itu dulu. Maka di sini produk yang didesain itu eh, dari beberapa pengalaman harus dimasukkan. Ini bekerja di ekosistem apa sebenarnya? Ya, ya. Jadi jangan sampai kita nanti salah di penerapan di, di ekosistem ya. Saya pernah didiskusi di sobat kami ini menyampaikan kayak ekosistem mancing. Mancing itu ada 6 atau 5 ya. Pertama, siapa yang jual alat pancing? Yang kedua, siapa aksesoris mancing, topi mancing, kursi mancing. Ketiga, siapa yang mempunyai apa namanya? Umpan pancing menjual. Di mana tempat memancing? Ada IO mancing, nggak lomba mancing, dan mancing khusus. Nah, itu ekosistem. Sehingga Mbak Brilian kalau punya sesuatu produk itu harus dimasukkan di ekosistemnya. Ekosistem mana sehingga tumbuhnya produk sustain itu sebenarnya bukan karena bersaing, karena ada selalu sinergi baru. Karena yang kita jumpai sekarang kan namanya consumer kreatif ya. Consumer itu ada punya kue bagus, enak, kemudian difoto, diviralkan sendiri, itu kan consumer kreatif. Ya masuk di sini. Saya punya pengalaman menarik waktu membantu Jana Badra untuk produk sayur organik. Ya saya sarankan sama. Coba deh dikenalkan di TK atau di PAUD bagaimana anak menikmati sup sayur organik. Kemudian berikutnya itu diceritakan, divideokan, dan dijelaskan cara menikmatinya. Apa yang terjadi anak-anak itu tanya pada itu. Tadi supnya enak loh Bu, itu apa? Sup organik katanya. Akhirnya orang tanya menghubungi ke sekolah. Itu beli di mana? Akhirnya punya ekosistem untuk early adopter. Jadi early adopter produk itu penting ketika produk baru. Nah kemudian di maintenance terus ekosistem tadi sampai nanti suatu saat dia punya pelayanan baru, misalnya layanan makanan antar untuk diet kan organik kan terus begitu kan sebenarnya. Maka di sini sekali lagi untuk khusus sustainability produk itu kuncinya adalah sejauh mana produk diposisikan di dalam ekosistem dan diinteraksikan dengan ekosistem sehingga selalu ada pengembangan produk baik sisi pengalaman pemanfaatan maupun sisi pengalaman pengembangan produk itu sendiri. Itu Mbak Magda. Baik, baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Pak Tosan kalau mau melengkapi boleh, tapi ini ada pertanyaan spesifik yang ditujukan kepada Pak Tosan. Boleh ya, nanti sambil melengkapi pertanyaan dari Mbak atau Mas Brilian tadi ya. Dari sobat kami bernama Yayu. Pak Tosan, untuk UKM, mana yang lebih dulu cari omset besar alias bikin produk massal atau branding dengan kualitas produk yang baik? Mana yang sebaiknya lebih dulu dilakukan? Ya, cari omset atau branding kualitas produk. Ya, oke. Ini bagus banget ini pertanyaannya. Keren ini. Jadi nomor satu yang ingin saya sampaikan sebenarnya itu pilihan ya, itu pilihan. Tetapi gini, saya paham banget kenapa pertanyaannya ini gitu. Mau intinya gini ya. Jadi itu pertanyaan dari Mbak siapa? Mbak Yayu. Mbak Yayu Yayu. ya. Mbak Yayu ya. Ya, Jadi mau membuat produk yang omsetnya besar, itu ya Mbak Magda ya. cari omset dulu alias bikin produk massal atau branding dengan kualitas produk yang Oke. baik. Gini, ini pilihan. Tetapi kalau dari pemasaran yang tadi saya sampaikan itu, sebenarnya produk itu bukan soal produk itu sendiri. Seperti tadi Mas Eka juga sampaikan tuh. Menjual produk itu bukan menjual produk itu sendiri, tetapi rangkaiannya itu termasuk menjual experience dari menggunakan produk ya. Nah, ini pilihan. Kalau kalau kemampuan produksi itu mampu membuat produk yang jumlahnya besar, ya, itu omset tidak masalah, ya. Atau teknologi untuk memproduksi seperti tadi kan ada tiga yang saya sampaikan tadi ya, ada market, desain, sama manufacturingnya. Kalau mampu membuat manufacturingnya secara efisien, produksinya bisa sangat cepat dengan kualitas yang baik, mungkin omset tidak masalah, ya. Tetapi kalau dari sisi produksinya masih ibaratnya apa ya? Saya itu banyak nemukan
UKM pengrajin yang kalau dipesan 10 bisa, tapi begitu 1000, aduh udah bisa bisa nggak jadi gitu lah. Nah ini pilihan ya. Tetapi kalau punya problematika seperti itu, waduh kalau saya bikin produksi ratusan atau ribuan, nggak mungkin deh gitu misalnya seperti itu. Ya udah berarti kita memilih yang di branding aja. Tetapi branding dengan akhirnya nanti punya harga yang tinggi, konsekuensinya kan artinya tidak boleh sama dengan yang lain. Satu. Kemudian kualitasnya harus bagus, lain dari yang lain. Kemudian ada cerita tadi. Harus ada cerita tentang produk yang saya mau bikin. Jadi milih yang mana? Kalau misalnya apa produk ini jadi strategi juga ya saat saat kita akan mempunyai usaha. Kita mau segmented atau yang massal. Tersegmen tapi marginnya gede. Atau marginnya kecil, profitnya kecil tapi kita bisa buat banyak. Ya pilih yang mana? Nah, ini kan pilihan, soal pilihan tadi ya. Tapi kalau branding sebenarnya sangat tepat untuk yang memang belum mampu untuk membuat produksi yang sangat massal atau omset yang besar. Ya, jadi itu kalau menurut saya ini pilihan juga. Ya, saya pernah Iya. ya dengan teman-teman itu eh, bersaing dengan produksi massal ekspor kerajinan. Ada yang satu kali order satu satu item produk itu bisa ribuan atau ratusan ribu atau bahkan jutaan satu item. Tapi mereka mempunyai modal yang besar, punya industri yang besar, nggak masalah. Nah, akhirnya ngapain kita apa gajah kok dilawan gitu istilahnya. Ya udah kita buat desain yang limited, cari pasar yang limited juga, kualitasnya kita kejar dengan harga yang lebih tinggi, marginnya lebih tinggi. Effortnya kan juga mungkin lebih tingginya di soal desain. Nah, tapi untuk produksinya effortnya kita nggak terlalu besar. Nah, itu masing-masing punya 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 pilihan. Itu Mbak Yayu ya. Itu Mbak Betul, Wardah. betul. Saya ngebayangin itu kok milih ya, kenapa nggak dua-duanya rasanya? Pengennya yang ideal ya. Tapi kalau itu Bisa harus memilih, dua-duanya, bisa iya, dua-duanya. bisa dua-dua. Dua-duanya juga, dua-duanya dilakukan bersama juga pilihan. Bisa, Ya, ya. oke. Terima kasih Pak Tosan. Lalu ini ada pertanyaan dari Mas Agung Aryawan. Untuk pemasaran digital, lebih ditekankan pada visual produk atau penjelasan tentang produknya? Oke, Pak Eka, bisa dibantu Pak. Pemasaran digital lebih ditekankan pada visual produk atau penjelasan tentang produknya? Oke. Eh, Baik Mbak ya. Eh, sebelum ke sana, sebelum kita bicara mau visual atau penjelasan produk, eh, kita harus punya satu desain pemasaran itu sendiri dengan baik, gitu ya. Apakah kita di awal ini kepingin tak langsung tahu semua, atau itu menjadi sebuah rangkaian? Ya. Karena di dalam pengembangan media baru untuk pemasaran itu ada 3 cara yang dilakukan. Yang pertama, mana informasi yang sifatnya konsisten, tambah hari tambah menguatkan produk itu. Ya, bisa jadi yang di awal tidak terlalu banyak penjelasan, tapi kuat di visualnya. Tapi di episode berikutnya, di rangkaian berikutnya, mulai muncul penjelasan yang lebih detail. Itu konsistensi daripada informasi. Kemudian yang kedua, ada yang sifatnya itu complementary. Yang sebelumnya sebagian, berikutnya sebagian, akhirnya di keempat, kelima itu sempurna gitu. Ya, akhirnya orang menanti endingnya piye toh untuk memahami produk itu. Jadi kita jangan terlalu maksa Mas. Kalau pertama belum ya jangan semuanya apa Mas, tosan ya kasar ini dijejel kayak di awal Ya. jangan. Semuanya di belak-belak ya. Oke, Pak katanya itu penting agar orang memahami produk itu sampai level detailnya dari apa yang kita desain gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada satu informasi yang sifatnya itu continue ya, tidak konsisten tapi continue. Continue. Nah, continue itu biasanya digunakan eh, apa namanya sebuah informasi produk yang sifatnya memang butuh informasi yang continue, yang intinya orang itu dibimbing terhadap produk itu dari sisi apa namanya perjalanan produk itu sendiri. Itu sifatnya kontinu. Nah, di sini tinggal nanti bilang strateginya. Mana visualnya dikuatkan, mana kadang kita tidak perlu menguatkan di sisi
sisi visualnya gitu Mas. Jadi apa ya, kalau saya di kantor tuh sering mengajari apa Mas Tosan, gawe skrip lah, gawe cerita dulu. Nah ini akan ditaruh di mana nanti? Ditaruh di pertama kali muncul, oke Pak, yang ini nanti anu dulu ya visualnya, yang nanti ininya gitu. Ya mungkin seperti itu. Nah kemudian berikutnya mulai memperhatikan channel apa yang terbaik. Ya, mana channelnya kita gunakan di sosial media Facebook, mana channelnya akan lebih baik di Instagram, mana channel mana yang terbaik kita gunakan di TikTok dengan memahami karakteristik masing-masing pengguna yang ada di situ. Nah itu channeling. Ya. Kemudian yang berikutnya berikan ruang kepada calon pelanggan untuk memahami produk kita itu dengan baik ya. Misalnya kalau kita membuka channel WhatsApp untuk itu, WhatsApp itu bisa 7 dilakukan. Yang pertama memang sharing informasi, yang kedua untuk komunikasi produk, membimbing menggunakan produk, mendapatkan feedback ketika ada persoalan terhadap ketidaktahuan atau mungkin ada produk yang gagal ya. Kemudian yang kelima itu untuk memberikan satu penawaran yang menarik, misalnya diskon price gitu ya. Anda bisa begini, ini ya. Kemudian yang berikutnya itu untuk membentuk ekosistem dari sesama pengguna produk, ujungnya ke sana Mbak. Ya yang itu bisa dilakukan. Mungkin itu Mas, ya mungkin saya nggak menjawab harus visual atau story, tapi usahakan punya satu perencanaan yang menarik sehingga kita nanti meletakkan kuat di visual atau ini itu kita mempunyai satu reasonable, satu alasan kenapa itu dilakukan. Ya, makasih Mbak. Terima kasih Pak Eka. Demikian Mas Agung. Walaupun nggak bisa sepenuhnya dijawab, tapi setidaknya insight dari Pak Eka menambah apa ya, mana yang mau dipertimbangkan gitu ya dari dua pilihan itu. Wow, waktu kita cepat sekali ya. Padahal ini pertanyaan banyak. Saya coba bacakan nanti ini maksud saya coba bacakan. Kalau nanti semua tidak bisa dijawab, mohon maaf. Karena nanti akan dipilih juga 3 orang untuk mendapatkan hadiah ya. Pak Eka dan Pak Tosan mohon izin saya baca pertanyaannya semuanya. Nanti silakan siapa tahu saling kait-mengkait dan bisa disambungin gitu loh untuk menjawabnya ya. Baik, ini pertanyaan atau respon dari Miss Dawati. Saya punya reseller 200 lebih saat sebelum pandemi sampai pandemi. Pemasaran bagus sampai produk kurang-kurang. Tapi 1 tahun belakangan ini penjualan menurun drastis. Apa yang harus saya benahi? Oke. Kemudian dari Mas Jumari Bagus ya bertanya ke Pak Tosan, punya produk bagus menurut kita, punya produk bagus menurut kita, tetapi persaingan di luar sana juga harus tahu produk apa yang sedang tren saat ini. Bagaimana cara mengatasi atau bersaing dengan produk yang ada? Ya, oke. Lalu Mbak Yayu bertanya kembali, Pak Eka, bagaimana cara membuat copywriting yang baik? Itu ada tuh kontennya di Digitalk ya. Mbak Dena Aisyah, desain thinking apakah bisa dipakai untuk desain apa saja? Misalkan kita mau jualan partai politik, kriteria apa saja untuk desain partai yang nanti saya akan tawarkan ke KPU agar diminati masyarakat? Apakah itu juga bisa digunakan untuk kepentingan seperti itu? Nah, Pak Tosan, silakan menjawab dulu. Silakan. Oh ya, ini dipilih-pilih ya, sesuai yang di chat room itu ya. Sambung-sambung, ya nggak apa-apa Pak, karena pasti semua punya ini ya Oke. sudut pandang. Ya sebenarnya itu sambung menyambung sih, memang tadi juga udah disampaikan juga ya. Tadi Mas Brilian, terus ini ada apa? Omset besar atau niche market, mau yang kecil marketnya tapi untung gede atau yang massal untung kecil tapi jumlahnya banyak, itu kan sama ya. Nah, kemudian ini yang tentang reseller tadi ya, 200 lebih. Ini saya nggak tahu kenapa kok bisa Ya, menurut turun gitu loh drastis. dengan Mbak Misda ya. Mbak Ya, Misda atau Bu Misda ini. eh Pertanyaannya, bagus sampai produk kurang, tapi 1 tahun belakang ini penjualan menurun drastis. Nah, ini faktornya nggak tahu, bisa banyak ya. Apakah intensitas eh, apa penetrasi ke marketnya jadi berkurang atau selera pasarnya udah berubah? Bisa juga seperti itu. Kalau memang ini udah laris tapi kok tiba-tiba enggak gitu kan? Nah, itu. Ini yang pertanyaan dari Mas Jumari nih. bagaimana cara Eh, supaya bisa bersaing gitu ya? ya, nah ini ada istilah tren. Menarik ini ya. Jadi
persaingan di luar sana juga harus tahu produk apa yang sedang tren saat ini. Bagaimana mengatasi kan? Kalau menurut saya gini, saat ada tren itu kadang-kadang bisa diikuti bisa enggak gitu. Ya, kalau trennya udah habis, kita bisa terjerumus gitu. Ini momentumnya kita nggak pas saat saat kita memutuskan untuk usaha. Oh, ini usaha lagi tren nih. Ya, ternyata waktu kita memutuskan untuk usaha, tren itu ternyata sudah mulai menurun. Ya, akhirnya bisa 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 malah tidak untung, tapi malah malah buntung ya. Ya, banyak ya terjadi bisnis-bisnis yang berdasarkan tren itu resikonya seperti itu. Seharusnya, kalau menurut saya, seharusnya kita yang harus membuat tren. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya mencari tahu kebutuhan konsumen itu apa sih sebenarnya, tinggal bidangnya apa ya. Saya dulu pernah ya buka coffee shop kecil-kecilan gitu di daerah Demangan Baru gitu. Waktu itu belum ada coffee shop yang ukurannya kecil. Nah, kami dengan teman-teman merancang sebuah coffee shop yang ukurannya hanya kecil, hanya nggak ada 3 meter kali 9 meter. Itu kan belum ada di Jogja seperti itu. Nah, sekarang coffee shop itu yang sampai di pelosok-pelosok gang itu udah muncul. Ya, udah ada tapi belum sebanyak sekarang ya. Sekarang mungkin udah di atas 3.000 tuh coffee shop di Jogja itu. Nah, dulu masih belum banyak. Sedikit sekali coffee shop. Jadi coffee shop itu harus yang gede misalnya. Yang keren gitu kan. Yang dilihat Starbucks, yang dilihat Excelso gitu misalnya. Ya nggak usah gitu. Kita kita coba cari tren tren sendiri. Kita bikin tren sendiri. Aku mau kok buat kopinya kopi shopnya kecil. Nyangkre kopinya di situ. eh, apa seduhnya manual yang dulu nggak pernah kepikiran seduh manual itu tahun berapa ya saya 2012 13 14 lah itu waktu itu. Nah itu sudah berapa tahun sekarang. Nah akhirnya semuanya juga begitu. Jadi kalau soal tren itu memang harus hati-hati. Tren ini sedang naik atau sedang turun. Kalau mau mengikuti bisa saja trennya sedang turun gitu, dan harus dicari tahu. Ya, atau kita mau menciptakan sesuatu yang baru, tetapi harus membuktikan bahwa kualitas produk kita atau usaha kita itu benar-benar bagus gitu. Ya, sepertinya itu ya kalau soal tren ya. Ini memang ada itu ya, ada wah ini harus tren nih, ikut aja deh. Gitu kan kadang-kadang seperti itu. Itu Mbak Magda. Oke. Terus tadi yang terakhir soal design thinking, apakah bisa Oh, dipakai design untuk desain thinking. apa saja termasuk misalnya partai politik? Design thinking itu sebenarnya untuk semua semua hal kalau saya boleh bilang. Karena ini proses berpikir sebenarnya bukan mendesain. Jadi ini design thinking itu artinya proses berpikir desain. Jadi mau apa aja sebenarnya bukan merancang desain ya, tapi ada kata desain itu berarti perancangan bagaimana dari awal itu kita memahami konsumen. Berarti kalau saya nggak tahu ya karena saya tidak pernah berpolitik, jadi tidak paham Mbak Magda soal politik. Tapi bisa sebenarnya. Bisa. Artinya siapa sih usernya atau segmen apa partai politik atau yang harus kita ajak untuk masuk ke partai politik kita misalnya. Nah itu kan berarti harus mengempathize. Nah Mhm. problematika di dalam siapa sih usernya, customernya partai politik itu siapa sih yang harus diakomodir. Nah itu bisa, sebenarnya bisa semua. Ya sampai ke ini ya prototyping ya, prototyping ya nggak tahu aku prototypingnya itu apa program atau apa sesuatu yang bisa dilihat, yang bisa diraba dilihat itu. Intinya kan itu Pak Magra. Oke. Kalau hanya ide kan nggak bisa itu dirasakan sama calon pemilihnya gitu kan. Saya kira itu. Ya, Ya. baik. Saya nggak mau komentar bagian ini, takut nanti malah bikin pusing komentar saya. Terima kasih Pak Tosan. Pak Eka, ada waktu 3 menit terakhir Pak untuk bisa merangkum sekaligus juga bahwa yang pertanyaan yang kritis banget, kemudian nanti kita pilih 3 orang yang beruntung mendapatkan hadiah. Monggo Pak Eka. Ya, baik Mbak Mahda ya. Ada beberapa pertanyaan yang cukup berat, cukup bagus sih. Misalnya mengenai reseller. Jadi yang pertama mengenai reseller itu eh, saya kurang tahu Mbak, namanya Mbak Isdawati ya. Apakah selama ini sudah melakukan analisa perubahan perilaku dari pengguna produk kita? Itu penting. Ya. Perubahan perilaku produk ini bisa dari sisi layanannya, produk itu sendiri, atau kenapa produk itu saja gitu.
Ya, itu mungkin eh, perlu semacam apa melakukan analisa karena nggak sedikit di Jogja yang kita dampingi juga itu tadinya punyanya produk banyak sekali ya kayak di Perenggan itu ternyata dia akhirnya concern hanya di ceker mbak ya ya termasuk di sini di mana punya reseller yang banyak ini perlu dianalisa baik dari sisi end usernya atau pelanggannya atau si resellernya atau produk itu sendiri siapa tahu dari sini nanti akan menciptakan satu model-model apa eh, produk atau model pelayanan baru yang mungkin lebih kompleks sesuai dengan eh, apa kebutuhan-kebutuhan yang sekarang ya contoh seperti itu. Ya saya berikan contoh kecil ya, mungkin masih relevan ya. Dulu kalau saya kuliah di UGM itu motokopinya itu kan di Prima. Itu tanyanya hanya dulu, Mas mau berat berapa, gram atau tidak, dijilid atau tidak. Nah, sekarang begitu ada perubahan-perubahan itu di sisi konsumennya, sekarang Prima itu sudah berubah menjadi layanan dokumen. Orang datang ke sana sudah ditanya lebih detail. Nek nyetak di sana, Mas, kalau desain di sana, ini di sana. Ini kan contoh ya, transformasi yang menarik yang perlu dilakukan. Ya, saya khawatir di sini ketika kita menjual, di mana dinamika produk itu secara cepat, kita sendiri tidak melakukan satu perubahan-perubahan yang sesuai dengan apa perubahan perilaku dari dari pengguna. Ya, mungkin tidak terlalu menjawab, tetapi semoga ini bisa menjadi semacam ya, semacam masukan untuk kita kembali melihat tentang eh, perilaku-perilaku yang ada di situ, termasuk tadi yang pertanyaan yang ke Mas Tosan. Ini saya punya cerita menarik, Mas. Ya. Kalau di Jogja itu kan ada tempat ngopi untuk mereka yang ngerti kopi. Ya, itu bisa ada tempat. Ya, tetapi saya punya pengalaman di Solo. Ada temen itu membuat kopi, judulnya kopi seri Semarang Rapayut Sisang. Ya, karena memang mereka ngopi itu tren saja, bukan tren artinya ngopi yang penting ngopi, tapi tidak perlu yang seperti itu. Nah ini kan contoh ya, kontekstualisasi tempat itu penting di dalam menikmati sehingga uh, mungkin ya masukan saya kita bisa mengikuti tren tapi nggak terlalu mengikuti banget gitu loh. Kita harus punya tetap position di situ. Produk kita itu di alur tren ini akan mengambil yang mana sebenarnya. Itu juga perlu kita perdalam ya di era digital ini sehingga apa yang kita tawarkan itu punya uniqueness dan punya satu segmen market tersendiri. Mungkin itu Mbak Mahda atau Nur. Kasih Pak Eka, lengkap ya. Jadi semua dirangkum jadi satu. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Pak Eka dan Pak Tosan. Oh, luar biasa mereka berdua ini kalau diberikan kesempatan bicara bisa sampai maghrib loh nanti loh. Soalnya pertanyaan kritis-kritis kalau cuma dijawab tiga. Mbak Mahda kelewatan satu itu sebenarnya. Yang Tapi terakhir. anu aja yang Bu Yayu nanya itu nanti WA aja ya Bu ya. Itu kan Bu Yayu. Akhirnya bisa kenalan Yang lebih gede. lanjut. Kayak tadi tentang copywriting ya. Tetapi Iya, saat enggaknya saya copywriting, kenalin. Hah? ya copywriting di Kominfosan ada banyak ya pelatihan-pelatihan ya ataupun materi mengenai copywriting. Nah, tapi kalau Pak Ya. Eka sudah membuka kesempatan untuk nanti diskusi dan ngobrol bareng, boleh. Nah, Nanti Pak Eka, pernah ketemu kayaknya Mbak. Iya, nanti biar WA aja. baik. Oke, Pak Eka, Pak Tosan, sebelum kita berpisah, saya masih satu kali minta tolong. Tadi ada banyak penanya dan tugas Bapak berdua adalah memilih nama para pemenang, 3 orang ya. Saya bantu tadi yang sudah mengirimkan pertanyaan ada Mbak Intan, kemudian Brillianti, Mas Agung, Miss Dawati, Mas Jumari, Mbak Dena Aisyah, dan Mbak Yayu. Oke, ada 7 partisipan yang secara aktif memberikan feedback melalui live chat ini. Boleh pilih 3, Pak Tosan pilih 2, Pak Eka pilih 1 ya. Siapa Pak Tosan? Oke, saya pilih ya. Nah, Yang cuk-cak-cuk Pak. yang bertanya tentang tren tadi siapa ya? Pak Jumari. Nah, Pak Jumari. Oke. Sama sama yang bertanya tentang pilih omset atau omset besar atau omset kecil. Baik, Oh, itu oke. ya. Yang pilih omset tadi Mbak Yayu. Ya, oke. Ya, Itu. oke, baiklah. Pak Eka pilih 1 nama, Pak. Mbak Dina, Miss Dawati, Mas Agung, Mbak Intan atau Brilianti? Ya, anu Brillianti. Oke.
Baiklah, selamat untuk 3 nama yang sudah berhasil dipilih oleh Pak Tosan dan Pak Eka. Beruntung ya, yang belum beruntung jangan sedih. Ya, nggak usah sedih, pokoknya nanti kesempatan Digitalk 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masih banyak hadiah berikutnya. Ya, selamat buat Mbak Yayu, selamat untuk Mas Jumari, selamat untuk Brilianti. Ya, hadiah bisa diambil langsung ke kantor Kominfo Sandi di Jalan Kenari, nomor berapa Jalan Kenari? Nomor 6 ya Mbak Dewi ya? Ya, di Kompleks Balai Kota Yogyakarta. Gampang, nanti tanya di sana langsung ditunjukkan di mana kantornya Kominfo Sandi untuk bisa mengambil hadiah. Sesegera mungkin ya, saat jam kantor ngambilnya. Jangan malam-malam atau pagi banget. Ngambilnya hari kerja ya, hari Senin. Oh, kalau bukan orang Jogja gimana? Don't worry, silahkan nanti dikomunikasikan ke nomor WA Kominfosan untuk bisa dibantu pengiriman ke alamat yang domisili saat ini ya. Nggak apa-apa, Brilianti nanti dikirim lewat paket ya. Jangan lupa WA ke 0821 3545 2002. Oke, sekian kebersamaan kita hari ini. Luar biasa banget. Saya mengajak semuanya, boleh sekali lagi tepuk tangan untuk kebersamaan kita yang udah join Zoom maupun di YouTube channel. Terima kasih banyak, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Pak Eka, Pak Tosan, dan semuanya terima kasih untuk kebersamaannya. Sebelum kita keluar dari meeting Zoom atau menyelesaikan YouTube channel acara ini, adakah pengumuman yang mau disampaikan Mbak Dewi? Boleh dibantu? Ya, tunggu sebentar ya. Adakah pengumuman-pengumuman? Sementara belum Mbak Magda, nanti ditunggu saja informasi terkait Sobat Kami Digital seri 3. Nanti di bulan April, pantengin aja Instagram Sobat Kami ataupun channel YouTube Sobat Kami. Gitu Mbak Magda. Oke, terima kasih banyak Mbak Dewi. Langsung segera follow Instagram Sobat Kami dan subscribe YouTube channel Sobat Kami. Baiklah, demikianlah kebersamaan kita pada siang hingga sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah terlibat. Dan saya Magdalena Krisinda pamit undur. Kita ketemu lagi di program Digitalk seri yang selanjutnya. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.